Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kaintan Sagita dengan NIM 0801 82227058. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3, yaitu Pak Yanto akan membuat sebuah program di mana program tersebut akan mengecek dan mengelompokkan beberapa bilangan, di mana semua bilangan tersebut disimpan pada array A. Lalu jika bilangan tersebut adalah bilangan genap, maka akan disimpan di array B, sedangkan bila bilangan tersebut ganjil akan disimpan di variabel C. Note, bilangan harus terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, kita mulai dengan flowchartnya. Mulai dari start, lalu masuk ke endef untuk memasukkan jumlah bilangan yang dapat dimasukkan. Lalu masuk ke pendeklarasian atau memasukkan nilai 0 pada pdef dan cdef. Ini untuk pembatasan atau perhitungan sebagai nilai awal. Lalu cek apakah ide sama dengan 0 sampai ndef. Apabila benar, maka masukkan xdef. Xdef itu nilainya atau bilangannya, bilangan yang harus dimasukkan, bilangan yang akan dikelompokkan. Lalu setelah memasukkan nilai cdef, lakukan proses di mana adef ide sama dengan xdef. Jadi apabila ide sama dengan 0, maka adef idef itu adef 0 itu menyimpan xdef saat itu, xdef atau bilangan pertama yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu cek jika xdef modulo 2 sama dengan 0, maka bdef ide sama dengan xdef, bdef plus. Jadi nilai bdef 0 itu menjadi nilai xdef apabila xdef modulo 2 itu benar. Tetapi apabila salah, maka masuknya ke array cdef idef. Jadi apabila salah satu ini diguna, apabila bdef yang benar, apabila benar maka pdef yang bertambah, apabila salah maka cdef yang bertambah. Lalu cek lagi perulangan hingga idef tidak memenuhi. Masuk ke perulangan selanjutnya untuk mengurutkan bilangan terkecil sampai terbesar. Perulangan idef sama dengan 0 sampai ndef. Jika benar, masuk ke perulangan jdef sama dengan idef plus 1 sampai ndef. Jika adef idef lebih besar dari adef jdef, maka lakukan pakai variabel tambahan untuk menyimpan nilai sementara. Jadi nilai adef jdef itu disimpan di tdef sementara, dan kemudian adef idef diisi dengan nilai jdef, adef jdef diisi dengan nilai tdef. Selanjutnya jdef plus. Cek pada perulangan jdef, masuk apabila sudah tidak memenuhi, masuk ke idef plus dan perulangan idef. Masuk ke idef sama dengan 0 sampai pdef kurang 1. Ini untuk mengurutkan bilangan yang ada dalam array bdef, untuk mengurutkan bilangan genap. Lalu seperti sebelumnya, kemudian masuk lagi ke perulangan i untuk mengurutkan bilangan yang ada pada array cdef atau bilangan ganjil. Selanjutnya pencetakan menggunakan perulangan idef sama dengan 0 sampai ndef. Cetak adef idef plus dengan idef plus sampai idef itu sampai nilai yang ada pada array adef idef itu habis. Cetak juga nilai bdef idef dan cdef idef. Ini salah ketik. Jadi untuk yang pertama itu adef idef, yang kedua itu bdef idef, dan yang ketiga itu cdef idef. Sidokoknya dimulai dari bikin variabel ndef, bdef, idef, jdef, kdef, ldef, xdef, tdef, di mana ndef itu sebagai jumlah, pdef, idef itu untuk batasan, idef, jdef, kdef itu sebagai perulangan, begitupun ldef, xdef itu sebagai bilangan, dan tdef itu sebagai variabel sementara dengan tipe data integer. Lalu masukkan ndef, variabel adef array 0 sampai ndef, bdef array 0 sampai ndef, cdef array 0 sampai ndef dengan tipe data integer. Masukkan nilai 0 pada pdef dan cdef. Masuk ke perulangan for untuk mengelompokkan bilangan tersebut menjadi adef, bdef, dan cdef.
Lalu masuk ke perulangan I untuk mengurutkan bilangan yang ada pada array. Masuk juga ke BDEF dan CDEF. Lalu cetak. Selanjutnya saya akan membuat programnya. Dimulai dari include IOStream, kemudian using namespace std untuk memanggil fungsi namespace yang berakhiran std. Selanjutnya in main, in ndef, pdef, cdef, idef, jdef, kdef, ldef, xdef, dan tdef. Titik koma, cout, masukkan banyak bilangan. In kan jumlah bilangan. In adef, ndef, bdef, ndef, cdef, idef. Lalu pdef sama dengan 0, cdef sama dengan 0. Untuk idef sama dengan 0, di mana idef kurang dari ndef, idef plus plus. Lakukan cout bilangan ke. Ini hanya untuk mempercantik. Apabila tidak dituliskan pun program tetap dapat berjalan. Sindef, xdef, adef, idef sama dengan xdef. Di sini aku. Lalu in xdef, adef, idef sama dengan xdef, if xdef modulo 2 sama dengan, untuk mengecek ganjil genap, bdef, edef sama dengan xdef. Lalu pdef plus plus sebagai jumlah bilangan genap. Masuk ke else, cdef, idef sama dengan xdef, cdef plus plus. Lalu for, masuk ke for selanjutnya. For idef sama dengan 0, di mana kurang dari ndef min 1, idef plus plus. Lakukan for bersarang, for cdef sama dengan idef plus
1 JDEF kurang dari NDEF JDEF plus plus. If ADEF IDEF lebih besar dari ADEF JDEF, maka lakukan pertukaran ADEF IDEF ADEF IDEF sama dengan ADEF JDEF, kemudian ADEF JDEF sama dengan TDEF. Begitupun dengan B, dengan array B dan array C. Kemudian for selanjutnya itu untuk bilangan ganjil. Menggunakan perulangan L, selanjutnya masuk ke pencetakan. Cout bilangan A for IDEF sama dengan 0, dimana IDEF kurang dari NDEF IDEF plus plus. Cout ADEF IDEF Cout and line. Nah, begitupun untuk bilangan B dan bilangan C.
Lalu kita build and run. Misalkan masukkan bilangannya ada 4 bilangan. Bilangan pertama itu 9, bilangan kedua itu min 8, bilangan kedua itu 0, bilangan keempat itu 4. Maka bilangan itu terdiri dari bilangan A yaitu negatif 8, 0, 4, 9, lalu bilangan B itu negatif 8, 0, 4. Jadi genapnya ada 3 dan ganjilnya ada 1 yaitu 9. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.